Ya, selamat siang, saudara. Bisa dinyalakan kameranya? Ya, terima kasih. Ya, kita mulai ya. Hari ini kita akan bahas tentang linear regression ya. Materinya ada di Google Classroom. Ya. Kalau mau melihat teksnya juga bisa dilihat di website saya di Revoledo ya. Itu ada linear regression, tutorial, sama non-linear regression ya. Jadi, saya berikan linknya ini. Sama yang non-linear regression, linknya ada di sini. Oke, so biasanya linear regression ini ada di linear regression ini biasanya ada di statistik ya. Udah pernah belajar kan mestinya ya. Mungkin di sini cuma diulangi sebentar. Oke, ya. So apa sih regresi itu? Regresi itu adalah teknik model, pemodelan ya, analisa numerical data, di mana ada dua macam variabel ya. Yang pertama namanya dependent variable, yang kedua namanya independent variable. Independent variable itu input, ya. Dependent variable itu output ya. Jadi gampangannya seperti ini contohnya ya. Y sama dengan mx plus c. Ya. Inputnya apa ini? Kalau begini. X, Pak. X ya. Outputnya Y. Nah ini kalau ini non linear ya. Y sama dengan ln AX pangkat B. Inputnya lagi X juga ya. Outputnya Y. Nah A dan B ini adalah yang namanya parameter ya. Kalau yang pertama ini MC itu parameter ya. Yang paling bawah ini Y sama dengan A0 plus A1 X1 dan seterusnya sampai AK XK. Nah inputnya apa ini inputnya? Inputnya banyak ya, inputnya X1, X2, X3 sampai XK, yang outputnya masih satu ya, Y. Nah, A0, A1 dan seterusnya sampai AK itu adalah parameternya. Ya. Ini adalah contoh-contoh linear regression. Kok bisa linear? Ya, sebenarnya semua ini linear ya, linear dalam apa namanya? Kita bisa melinearkan semua yang kuadrat ini misalnya ya, ini nanti bisa dijadikan misalnya ini P sama dengan A plus BQ plus CQ kuadrat. Ini kan kelihatannya kuadratik ya kan, tapi sebenarnya ini bentuknya masih linear ya. Dalam artian Q kuadratnya kamu ganti dengan huruf lain misalnya K gitu misalnya, kan masih sama dengan linear juga. Ya, yang nanti yang lain-lain juga kita nanti konversikan ya ke linear. Nah, modeling itu gunanya apa ya? Ada 3 macam kegunaannya. Pertama adalah istilahnya understanding phenomena, atau kita mau tahu ya perilaku suatu kejadian atau suatu fenomena ya. Yang kedua adalah prediksi. Terus yang ketiga adalah untuk kontrol. Apa bedanya? Untuk understanding fenomena itu, ya, kamu bertanya ini, model apa yang paling cocok sama datamu ya. Yang kedua adalah variabel-variabel apa yang akan kamu masukkan. Yang ketiga adalah nilai koefisiennya berapa. Nah,
Mari kita kasih contoh ya. Saya tulis di sini aja deh. Oke, ini ya. Jadi misalnya rumusmu tuh Y sama dengan fungsi daripada X gitu ya. Terus kamu ada parameternya namanya alfa gitu ya. Di langkah pertama yang namanya understanding fenomena itu kamu tahu apa? Given-nya adalah X, ya kan? Kamu diketahui juga Y, ya kan? Terus kamu coba ini F, fungsinya. Terus mencarinya apa? Yang kamu cari apa? Parameternya ya, alfa. Oke. Di langkah kedua itu prediksi. Prediksi ini apa? Given input and model estimate output. Artinya given-nya ya, given-nya apa? X, ya kan? F, ya, alfa, maka kamu cari Y-nya, output-nya, ya. Jadi diketahui itu inputnya X, ya. Fungsinya kamu ketahui juga, alfanya dapat dari mana? Ya dari langkah pertama tadi ya. Yang ketiga lah, optimasi. Optimasi itu apa? Ya sama lah, ya. Given-nya, outputnya F dan alfa, kamu pengen tahu apa? Y, X-nya ya. Jadi kamu tahu outputnya, kamu tahu juga fungsinya dan parameter yang dari langkah pertama tadi, ya, maka kamu bisa mendapatkan targetnya ya. Nah, yang penting yang saya ingin tekankan di sini adalah dari ketiga model application tadi ya, yang namanya F ini selalu dikasih ya. F-nya selalu dikasih. Fungsinya tetap dianggap tidak berubah. Ya. Kemudian kedua adalah kalau kamu sudah mendapatkan parameternya alfa ini, ya, untuk prediksi kamu juga menganggap ini tidak berubah. Untuk kontrol kamu juga seanggap itu tidak berubah. Paham ini? Ini dasarnya ya. Nah berikutnya gimana? Berikutnya. Berikutnya, mari kita lihat kamu seandainya kamu punya 5 data ya. Seperti ini. Coba ya. Ya. Bisa nggak kamu plotkan ini data ini? Kamu coba buka Excel ya. Coba kamu plot ya. Bisa nggak ngeplot? Buka Excelmu. Buka ya. Ini Excel saya kamu kelihatan nggak ini? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Mari kita buka Excel-nya. Minta tutup. Oke. Ini ada datanya adalah year, nomor populasi ya. Oh, yes. Karena ini 1985 ya. Oh, 80 ya. 80 tak tambah 5 ini. Terus ini angkanya berapa? 2,1, 2,9 ya. 3,2 dalam juta ini. 4,1, 4,9. Oke. Ditanyakan ya, coba diplot dulu datanya ini. Bisa nggak ngeplot? Ya, di highlight begini, insert, ya kan? XY, ya. Nah, ketemu scatter plotnya ya. Oh, ini modalnya, fungsinya apa kira-kira ini? Kalau kamu lihat seperti ini. Yang paling cocok kira-kira apa ini? Boleh nggak garis lurus gitu? Boleh nggak ini?
Ngeplot ada yang kesulitan nggak? Ada ya. Nah itu kira-kira gimana nih? Modelnya apa ini? Katakanlah modelnya kalau kamu gambarkan seperti ini kan. Oh, look, mestinya garis lurus bisa ya. Nah, garis lurusnya yang mana ya? Yang cocok? Yang biru atau yang merah atau yang hijau? Sorry Pak, belum share screen. Masa? Udah? Iya, sudah Pak. Yang mana ini? Yang biru atau yang hijau atau yang Hijau, Pak. yang hijau? Kenapa yang hijau kamu? Harusnya yang paling menggambarkan garisnya sih. Soalnya nggak mungkin dia nabrak line-nya kayak gitu, apa merah ya? Kenapa kamu suka yang merah? Kenapa kamu suka yang hijau? Ada yang suka yang biru? Warnanya bagus, Pak. Nggak bercanda, Pak. Apa namanya? Itu warna? Harusnya merah sih, Pak. Harusnya merah-merah. Eh? Kayaknya merah. Kamu suka merah, Billy? Iya, Pak. Ya, yang lain? Merah Pak. Kamu suka merah, Bel? Iya Pak. Ada yang suka biru nggak? Kamu suka warnanya. Kenapanya? Kenapa kamu suka merah tadi? Coba, Gabriel. Soalnya tren lainnya warna merah. Oh, kamu suka warna merah. Tren lainnya Pak. Tren lainnya. Iya. Ya. Jadi, ya kita ngomong tes model ya. Model terbaik itu tergantung kriterianya. Ya. Nah, gimana menentukan kriterianya tergantung kita ya. Ini salah satu kriteria yang dipakai di statistik itu adalah nah ini tiga karakter ini saling bertengkar karena dia bilang yang biru melewati data yang pertama dia suka itu, yang hijau lewat di tengah-tengah, ya. Yang merah melewati hampir semua titik ya. Nah itu kriteria masing-masing mereka. Tapi yang di statistik kita punya kriteria yang lebih objektif ya, yaitu yang kita kasih sebut sebagai error. Error itu apa? Error itu adalah diskrepansi ya, jadi jarak antara model dengan datanya. Ya. Mungkin ini lebih objektif ya. Nah, masalahnya di sini adalah cara menghitung errornya bagaimana gitu ya. Ini ada beberapa macam. Nah, salah satunya yang sering dipakai adalah seperti ini. Ya. Jadi yang dihitung dari Y-nya aja. Ya. Ini adalah salah satu ya. Dalam artian bisa nggak pakai model yang lain? Boleh ya. Ini ada saya kasih contoh yang lain. Itu yang istilahnya robust regression, itu errornya bukan dihitung begini, tapi errornya dihitung begini ya. Ini dihitung tegak lurus. Boleh kan juga? Ya. Errornya dihitung tegak lurus dari garisnya. Nah, ini lebih susah ya. Harus ngitung namanya robust regression. Nah, yang kita di slide ini kita pakai error yang tadi, mana pakai yang error seperti ini ya. Nah, kalau di atas garis berarti positif errornya, kalau di bawah garis errornya negatif. Ya. Nah, kalau kamu hitung semua jumlah errornya berapa? Ya 0. Ya. Nggak ada gunanya. Supaya nggak 0 gimana ya kita kuadratkan ya. Ya kan? Kalau dikuadratkan jadi
kita jumlah, ya kita kuadratkan dulu, terus kita jumlah ya. Jadi error, istilahnya gitu ya, error gitu ya. Kita jumlah, kita kuadratkan dulu ya, ini, terus kita jumlah semua ya. Nah ini yang kita sebut sebagai SSE ya. Apa itu? Sum square of error ya. Nah kebetulan ya, kalau namanya sum square of error itu pasti nanti bentuknya adalah normal distribusi ya. Jadi kalau misalnya garismu seperti ini, errornya itu pasti kira-kira begini, terdistribusi secara normal ya. Artinya titik-titik datamu itu antara ya selalu di sekitar ini. Ya, ini ada titik-titik datamu. Oke ya. Nah, mestinya kalau kamu hitung, ini tadi tiga warna ya, biru, hijau, sama merah ya. Kalau kamu hitung sum square error-nya, oh ya, yang merah yang paling kecil ya. Tadi yang jawabannya siapa tadi? Billy sama Gabriel, benar ya. Kebetulan aja. Ya. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya pakai rumus ini. Oke, cara ngitungnya pakai rumus ini. Nah, silakan dicoba dah ngitung rumus ini ya. Kamu masukkan datanya ini, ya. Begitu kamu masukkan datanya, kemudian nanti kamu akan prediksi tahun 2005 berapa. Gitu ya. Ini rumusnya. Rumus pertama adalah kamu ngitung slope sama intercept-nya ya. Begitu ketemu slope sama intercept-nya, kamu bisa menghitung ini. Ini prediksinya. Oke. Nah, untuk ngitung slope-nya ini yang panjang, ya kan? Ngitungnya bagaimana? Ya, kamu bikin tabel. Ya. Ayo, bikin tabelnya yuk. Sambil latihan ya. Dibikin di tabelnya. Ini aku buang ya. Ini year itu kan X ya. Populasinya Y, betul? Nanti kamu ngitung X kali Y ya. Terus kamu ngitung X kuadrat. X pangkat 2 ya. Ini Y itu YI. Berarti setelah itu kamu ngitungnya gimana ini? Ngitungnya sum-nya juga. Terus kamu ngitung juga average ya. Ini datanya, jadi saya kasih warna kuning. Ya. Silakan dihitung. Bisa nggak ngitungnya? Sum ya, dihitung sum gitu ya. Ini bukan data, jadi jangan diwarnai kuning, warna lain. Warna lain, average. Average dari data ya. Kita kasih warna lain ya. Ini hijau gitu ya. XY-nya ngitungnya gimana? Ya X kali Y ya. Ya, jadi X-nya ini kalikan dengan Y ya. X kuadrat ngitungnya gimana? Ya, X ini dikuadratkan ya. Maka kamu jumlahkan semua. Rumusnya apa? Rumusnya slope. Rumusnya slope ya kan? N-nya jumlah data ya. Count. N ya. Bikin count. Count dari datanya berapa? 5 ya. Kamu menghitung slope-nya ya. Slope
konsepnya ngitungnya gimana? N, kita kasih nama aja deh. Kita kasih nama ya. Di sini kita kasih nama N underscore gitu ya. Terus ini dikasih nama apa yang di jumlah ini? Kita kasih nama sum daripada X gitu ya. Sum X. Ini apa? Yang ini. Ini kasih nama sum Y ya. Ini kita kasih nama sum XY ya. Sum underscore XY. Dan ini kita kasih nama sum underscore apa? X2 ya, X pangkat 2. Nah, slope itu sama dengan N ya, dikalikan sum XY dikurangi sum daripada X dikali sum daripada Y. Ya kan, ini yang penyebutnya. Terus dibagi, bilangnya apa? N lagi dikali apa? Sum daripada X kuadrat ini dikurangi sum daripada X yang dikuadratkan. Sum daripada X ini, tapi ini dikuadratkan. Ya. Oh, keluarnya segitu. Oh, cocok ya. Nama di slide sama ya. Kemudian interceptnya apa? Interceptnya apa? Interceptnya adalah hitungannya gimana? Y bar itu adalah rata-rata daripada Y. Belum dihitung tadi, ini kasih nama Y. Ini kita kasih nama ya. Ini kita kasih nama Y bar gitu ya. Ini kita kasih nama X bar. Rata-ratanya. Ini kita kasih nama slope ya. Nah, maka ini adalah Y bar ya kan, dikurangi slope dikali X bar. Ya, itu interceptnya. Oh, sama ya. Nah, sampai sini udah. Ada kesulitan nggak? Mau share screen silakan. Silakan kalau mau share screen. Siapa yang udah selesai? Ya, maafin ya. Oke, kita dapat. Oh, bagus ya. Sudah bisa memprediksi juga ya. Bagus sekali. Nah, kalau sudah selesai begitu, ya, yang lain bisa dapat seperti ini nggak? Kalau ada yang hasilnya nggak sama, silakan di. Oke. Semua bisa ya berarti ya. Ya, terima kasih Calvin. So, selanjutnya, ya, saya share screen lagi ya. Selanjutnya kita menghitung prediksi error daripada prediksinya ya. Kita hitung, kita mau tahu sum square errornya kan ya. Ini tadi kan baru kalibrasi dapatkan slope sama intercept. Ini slope sama intercept ini parameternya ya. Ini parameter. Nah, untuk dapatkan errornya kita ngitung square errornya gimana? Square error ya. Ngitungnya adalah YI ya kan minus Y prediksi ya. Y caping ini ya.
Nah, untuk itu berarti kita harus ngitung Y capingnya dulu. Nanti nggak boleh di sini nih. Ini digoyang ke sini ya. Y capingnya di sini deh. Y prediksinya ya. Saya pilih Y karet. Ini adalah prediksi ya. Prediksi. Ngitungnya prediksi gimana? Ya rumusnya itu apa namanya? Mari kita kasih nama yang tadi kita kasih nama slope sudah ya. Ini kita kasih nama intercept ya. Intercept ya. Maka prediksinya adalah slope dikalikan X ya, ditambah intercept ya. Dan prediksinya begitu. Slope dikalikan X ditambah intercept. Jadi kita tinggal copy aja ke bawah. Nah, errornya apa? Nah, ini dikuadratkan ya. Ini adalah dikuadrat, sorry. Ini adalah kuadrat. Jadi dapatnya gimana? Ini adalah Y-nya, ini kan, dikurangi prediksinya, ya, terus dikuadratkan ya. Ya, tentunya kita mau dapat sum-nya. Sum-nya 0,0088. Ini adalah SSE-nya ya. SSE. Ya. Ke kanan. Ya, jadi ketemu SSE-nya. Kemudian kita juga perlu menghitung istilahnya adalah sum square difference ya. SQ mean difference. Itu gimana ngitungnya? Itu adalah YI-nya dikurangi Y bar ya. Terus dikuadratkan. Jadi YI jadi ini adalah YI-nya yang mana? Yang ini ya, populasi dikurangi Y bar yang mana? Rata-rata daripada populasinya. Ini ya. Terus dikuadratkan. Ya, ini kamu juga hitung jumlahnya ya. Nah, kalau kamu sudah dapat hitung jumlahnya ini yang kita sebut sebagai SST ya. SST, sum square total ya. Gunanya apa ini ngitung SSE sama SST? Itu untuk menghitung satu indeks ya, yang kita sebut sebagai R square ya. R square-nya adalah sama dengan 1 dikurangi SSE dibagi SST ya. Ini adalah R square ya. Udah, kamu nih semua. Nah, silakan dicoba ya. Sampai ketemu L square-nya. Pak, Y caping tadi apa, Pak? Y caping itu Y prediksi. Kamu sudah melakukan Calvin, tapi untuk 2005 sama 2010. Kamu hitung yang sama, tapi untuk semua datanya, yang semua datanya ini. Oh iya, Pak. Jadi Y caping itu Y caping itu adalah prediksinya ya. Dapatnya dari mana? Yaitu slope kalikan X ditambah interceptnya. Otomatis kalau untuk prediksi ya, ketemu X baru, terus ini Y capingnya kan. Ya, kalau X-mu adalah 2005 dan 2010 gitu ya. Maka prediksinya apa?
ya slope, ya kan, kalikan X ditambah intercept ya. Sama ini ya. Ini adalah prediksinya. Otomatis tidak bisa ketemu SSE-nya untuk prediksi karena Y aslinya nggak ada ya. Yang kamu bisa ngitung errornya adalah yang kalau kamu punya nilai Y-nya ini. Ini datang menghitung sum square errornya di. Nanti kita akan pakai rumus yang sama ya, R square itu kita bisa pakai lagi. Yang penting kamu tahu apa itu R square ya. R square itu 1 dikurangi SSE dibagi SST ya. SSE-nya adalah error ya kan. Yang SST-nya adalah nilai daripada outputnya Y dalam hal ini dikurangi rata-ratanya ya, terus dikuadratkan. Oke ya. Dengan begitu kamu bisa prediksi populasinya betul ini. Prediksinya 6548616 sama di Excel ya. Next. Nah, pertanyaannya gini. Loh, ini kan tadi modelnya linear. Kalau nggak linear gimana, Pak? Nah, kalau nggak linear ya kamu plot dulu. Ya, kamu tadi kan pertama kali saya minta kamu ngeplot ya. Pertama kali saya minta kamu ngeplot datanya ini. Ya kan? Silakan diplot dulu gitu ya. Nah, cara lain apa? Cara lain ya kamu right click di sini. Nanti add trend line ya kan. Nah, ini kan ketemu ini macam-macam ya. Kamu bisa eksponensial, linear, logarithmic, eksponen, polynomial power ya. Nah, kemudian kamu bisa apa namanya? Tunjukkan R square sama hasilnya juga langsung ya kan. Sama ya hasilnya ya, 0,36, 0,136, negatif 267,2 ya sama. R square-nya juga sama ya. Cara lain lagi ya tentu saja di Excel sudah ada built-in function-nya, slope, ya kan? Sudah ada built-in function-nya, non Y-nya ini, non X-nya adalah ini. Ketemu juga sama ya. Lain hal lagi, intercept juga punya, sudah ada di Excel. Y-nya tinggal dimasukkan aja, terus X-nya kamu masukkan, kita juga mendapatkan hasil yang sama ya, persis. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan mau dikerjakan, silakan. Yang penting kamu bisa mendapatkan perhitungan R square-nya itu. Bisa nggak? Nah, kalau sudah selesai, silakan di share screen ya. Di share screen. Keluar ya. Iya. Sip. Bagus. Ada yang mau share screen yang lain? Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya, sama sekali ya. Iya, belum ada juga. Ya, oke, good. Mari kita lanjutkan kalau gitu. Terima kasih. Nah, saya yang sekarang share screen-nya. Ya, modeling is an art and science. Maksudnya apa? Maksudnya masih ada coba-cobanya ya. Art itu masih belum jelas ya. Coba-cobanya apa yang belum jelas adalah fungsinya ya.
fungsinya itu apa yang paling cocok. Ya. Nah, kalau kamu coba-coba berarti gimana taunya kalau ini paling cocok gitu ya, paling fit. Nah, ini ada yang paling umum dipakai itu 5 ini ya. Nah, yang 1, 2, 3, 4 R-square, adjusted R-square ya, standar error F statistik ini menguji keseluruhan modelnya. Ya. Kalau T statistik itu menguji tiap model parameter, jadi tiap variabel. Kalau kamu punya ada misalnya Y sama dengan MX plus C, berarti kamu uji 2 kali ya. M-nya sama C-nya juga kamu uji. Oke. Nah, R-square kamu sudah dapetin ya. Untuk dapetin yang lain, ya perhitungannya agak panjang, saya nggak mau tunjukin ke kamu, dilihat di buku statistik sendiri, ya kan. Nah, ini tapi di Excel ada sudah otomatis ya, bisa dihitung. Nah, ada nggak? Oh, ini ada data analisis. Ya, di Excel ada data analisis. Jadi data analisis. Nah, ini kamu bisa lihat ada regression ya. Ya, ini banyak, ini macam-macam data analisisnya. Regression salah satunya ya. Kamu klik OK, ya tinggal dimasukin aja. Y-nya apa? Y-nya ini ya. Sampai kuning ini kan. X-nya apa? X-nya year ini ya. Sampai kuning ini ya. Terus karena di apa namanya? Row baris pertama adalah label, kamu klik ini label ya kan. Outputnya di mana? Outputnya yang paling baru. Nah, ini biasanya kalau kamu mau dicek ini residualnya ya. Tinggal diklik OK. Nah, keluar lah. Nah, ini kan keluar semua yang tadi. Ya, standar error-nya keluar, adjusted R-square-nya keluar itu. R-square-nya keluar sama ya. Terus intercept sama slope-nya akan keluar juga di sini. Nah, ini T-nya statistiknya di sini. Yang di slide ini, ya saya cuma tunjukkan cara bacanya ya. Jadi yang di slide itu, kamu lihat, ya, kamu bandingkan beberapa model, yaitu yang dilihat ada R-square-nya, F-nya ya. Kalau mau bandingkan variabelnya, kamu ngecek t-testnya ya. Coba. R-square-nya tadi sudah dihitung ya tadi ya. Rumusnya sama. Ya kan? Kalau kamu menggunakan banyak variabel, bukan cuma satu variabel X gitu ya, tapi X-nya adalah X1, X2, X3, X dan seterusnya, multiple linear regression, maka kamu pakai adjusted R ya, adjusted R square ya, bukan rumusnya bukan sum tapi min. Bedanya cuma di sana. Min-nya dihitung dari jumlah variabelnya juga ya. Jadi kalau kamu cuman simple linear regression, jadi Y sama dengan MX plus C, kamu pakai R square ya. Tapi kalau kamu punya banyak variabel, kamu bukan pakai R square tapi pakai adjusted R square. Oke. Kenapanya? Ya ini karena di adjusted R square dipakai jumlah variabelnya dimasukkan. Kalau enggak, makin banyak variabel kamu masukkan, R square-nya makin tinggi. Padahal itu salah ya. Nah, rule of thumb. Gimana taunya kalau ini bagus atau enggak? Ya, harusnya di atas 0,8 ya. Kalau dia lebih kecil dari 0,5, ya mungkin bukan linear, mungkin yang lain. Ya, mungkin bukan model itu, mungkin yang lain ya. Standar error hitungannya seperti ini. SSE dibagi, N itu jumlah sampelnya dikurangi jumlah variabelnya ya. Bukan variabel, jumlah koefisien. Ya, ini berarti variabel ditambah konstan ya. Nah, masalahnya standar error kita nggak punya patokannya ya, mana yang besar, mana yang kecil. Nah, akhirnya ada yang mengusulkan bagaimana kita kalau pakai F statistik. Ya, F statistik itu ngitungnya gimana? Ngitungnya dari mean square regression ya. Ini rumusnya.
dibagi MSE yang tadi ya, mean square error. Nah, ini nanti dicek dengan tabel ya. Nah, kalau kamu lihat di hasilnya ini Excel ya, ini keluar kan, mana ANOVA-nya ini, signifikannya ya, kamu lihat signifikannya. Kalau lebih kecil dari 0,05 ya berarti ini bagus ya. Kalau signifikan F ini, kelihatan nggak ini signifikan F ini? Ya, signifikan F ini lebih besar dari 0,05 berarti modelnya jelek ya. Jadi kamu pilih model lain. Mungkin bukan linear, mungkin non linear ya. Mungkin logaritma, mungkin power dan segala macam. Oke. Nah, ini biasanya ngitung F-nya ini seperti itu. Jadi ini yang disebut SS, MS itu apa? Ya, sum of square dan mean square ya. Jelas ini? Rumus-rumusnya ada di sini semua. Jadi yang ada di tabel apa namanya di Excel ini kan nggak ada rumus, tinggal angkanya. Rumusnya ada di sini di ANOVA tabel. Oke. Jadi statistik apa? Yaitu koefisiennya dibagi dengan value ya. Standar error dibagi value, itu keluar statistik. Gimana tahunya kalau bagus? Harus lebih besar dari 1,96 ya. Ini statistiknya ini kan. Ya, ini 12 min 12 sama positif 12 ya. Absolute value-nya yang dihitung bukan angkanya tapi absolute value-nya. Jadi ini bagus ya. Ini kan 12 lebih besar daripada 1,96 ya. Ini juga 12 absolute value-nya 12 lebih besar dari 1,96 ya. Oke. Jadi dasarnya apa? Ketemu 196 ya dapatnya dari standar normal distribution. Ini kamu pelajari di statistiknya. Jadi ini ya, ini kalau aku kesimpulkan kira-kira ini. Kamu lihat R square-nya harus lebih besar dari 0,8, signifikan F-nya harus lebih kecil dari 0,05, ya kan? Terus absolut daripada value dari statistiknya ini harus lebih kecil dari harus lebih besar daripada 1,96 ya. Kalau 5% error, kalau 10% error 1,645. Ya, ini tadi ya. Kamu bisa pakai Excel, tapi yang penting kan menginterpretasikan ya. Ini summary-nya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, ini bisa pakai Excel function ya. Nah, step-nya begitu. Kalau non-linear gimana? Nah, pertanyaannya kalau non-linear ya. Pertama kamu scatter plot tadi ya, XY type tadi. Dilihat itu, dilihat matamu. Oh, ini bentuknya seperti apa gitu ya. Bentuknya non-linear atau linear. Garis lurus berarti linear ya. Kalau bukan garis lurus berarti non-linear. Nah, itu ditebak ya. Kamu nebak-nebak. Ya, tebak-tebaknya biasanya kita pakai yang sudah punya ya. Kita tebakannya juga ada beberapa yang kita sudah punya. Setelah kamu nebak itu, kamu transformasikan model tersebut menjadi linear ya. Yang non-linear kamu bisa transformasikan menjadi linear. Ya, nanti sebentar saya tunjukkan gimana transformasinya ya. Kemudian setelah itu ya dihitung biasa, dihitung model parameternya, fitness ya. Setelah balik, setelah ketemu modelnya, kamu balikkan lagi ke non-linear ya. Baru kamu interpretasikan modelnya. Jadi ada transformasinya itu yang bedakan ya. Dari non-linear ke linear, terus nanti kamu balikkan lagi ya ke non-linear. Kalau kamu pakai Excel, tinggal di uptrend line gitu ya, tinggal pilih aja ya. Nah, itu kamu bisa lihat kalau logaritmik bentuknya seperti itu ya. Kalau eksponensial seperti itu ya, power seperti itu ya. Hampir mirip-mirip power sama eksponensial, kita nggak tahu ya. Oke. Nah, bisa kamu masukkan. Kalau kamu pakai polinomial itu biasanya pasti bagus ya, tapi apa namanya?
kita biasanya nggak pakai polinomial karena apa? Karena sangat sensitif ya. Untuk prediksi biasanya nggak bagus. Nah, mari kita transformasikan model itu ya. Dari yang non-linear menjadi linear. Gimana caranya? Ya, caranya nyoba-nyoba ya. Cara pertama adalah kita pakai logaritma ya. Logaritmanya bisa di X, bisa di Y, ya, atau X saja, atau Y saja, atau dua-dua. Ya. Nah, mari kita coba ya. Saya kasihkan contoh aja. Untuk sharing di sini, saya kasih whiteboard ya. Misalnya modelmu apa yang mana misalnya? Modelmu misalnya Y sama dengan A kali B pangkat X itu ya. Maka apa yang kamu lakukan? Kamu log ya. Kamu log daripada Y. Ya kan? Kalau yang di kiri di log, yang di kanan harus di log, betul nggak? Ya, di log daripada A plus ya. Oh, kali B pangkat X ya. Tapi kalau yang di kanan di log, hasilnya apa nih? Ini kan sama dengan log daripada A ditambah X, gitu lah. Kali log daripada B ya. Ya. Ini log daripada Y. Nah, ini nanti kamu bisa bikin variabel baru. Ya, misalnya ini kan kita namakan A gitu ya. A sama dengan apa ini? Ini kita kasih nama C ditambah X-nya tetap X ini ya. Ini log B-nya kita kasih nama apa? Kita kasih nama M gitu. Loh, ini kan sudah linear model yang tadi ya. Sama ya? Betul nggak? A ini apa? A itu adalah log Y, ya kan? M ini apa? M itu adalah log B, ya. C itu apa? C itu adalah log A. Nantinya, kalau kamu masukkan, berarti apa? Kamu nanti bikin tabel baru, ya. Tabelnya adalah log Y plus X, ya kan? Nah, terus baru kamu regresikan, ya. Ketemu nanti M sama C, kan? Betul? Kalau ketemu sama M sama C-nya, kamu tahu bahwa M itu sama dengan log B. Ya, kita kembalikan lagi nih. Berarti B sama dengan apa? Hah? B sama dengan E pangkat M ya. Betul nggak? Nah, C itu sama dengan log A. Ya. Berarti apa? A sama dengan apa? Eksponen pangkat C ya. Sampai sini jelas apa enggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ingat rumusnya log sama logaritma ya kesulitan ya. Ini saya bantu deh. Jadi di slide itu ada rumus-rumusnya log sama logaritma ya. Kelihatan? Ini kita sudah pelajari waktu SMP atau SMA ya, mungkin sudah lama jadi lupa ya. Harus dihafalin lagi. Ya. Nah ini, ya kalau apa namanya untuk rumus-rumusnya log ya, kalau perkalian bisa jumlah ya kan, kalau dibagi dikurangi, masih ingat ya? Nah,
Ini kalau modelnya seperti ini gimana? Ya diambil dua-dua ya, log kiri, log kanan, keluarnya ditransformasikan, ya kan? Nanti alfanya ini misalnya sama dengan log A, betanya sama dengan B. Nah, kita coba dah, ayo. Kamu latihan ini bisa nggak? Datanya masukkan, kemudian hitung pakai power curve ya. Silakan dicoba. Nah, kalau kamu lakukan itu, mestinya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Modelnya kamu tahu, ya kan? Maka kamu lock di dua sisi ya. Kamu lock di dua sisi. Sisi kiri jadi log Y, yang sisi kanan jadi log daripada AX pangkat B, ya enggak? Terus kamu jabarkan itu, log AX pangkat B itu sama dengan log A plus B pangkat log X, ya kan? Nah, yang log Y-nya kita kasih nama Y kapital ini, ya, log A-nya kita kasih nama alfa, B-nya kita kasih nama beta, log X-nya kita kasih nama X yang kapital ya. Terus caranya gimana ya? Itu nanti datanya ini yang tadi itu kamu transformasikan dulu datanya. Ya, datanya jadi log X sama log Y. Nah, kalau datanya sudah jadi log X sama log Y, ya otomatis jadi linear ya. Ya, jadi linear. Begitu kamu jadi linear baru ketemu alfa sama betanya kan? Balikkan lagi ya ke A sama B tadi. Coba dilatih ya. yang X sama Y itu datanya yang X sama Y itu kita harus transformasi satu persatu gitu, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi tergantung model yang kamu buat ya. Misalnya kalau kamu power atau logaritma gitu, transformasinya nggak sama ya. Model apa yang kamu pakai itu transformasinya bergantung pada model yang kamu pakai. Yang dalam contoh tadi itu apa itu power ya? Iya, Pak, power. Atau eksponensial, power. Nah, kalau kamu pakai power berarti kan kamu lihat itu modelnya, ya, itu kan Y-nya itu di lock, betul? Iya, Pak. X-nya kan juga di lock. Iya. Lihat di transformasinya itu. Aku coba share ya. Kelihatan nggak ini? Belum? Y-nya Masih loading, Pak. ya masih loading. Udah, Pak. Nah, udah ya. Y-nya kan kamu lock, ya kan? Ketemu Y besar, yang kapital. X-nya juga ketemu X kapital itu kan sebenarnya artinya adalah X log X yang kecil kan? X yang kapital itu sama dengan log X sebenarnya, betul nggak? Oh iya, Pak. Log A ini kan sama dengan alfa, B Iya. beta. Log X itu kan jadi X yang kapital, betul? Betul, Pak. Nah, berarti apa? Kamu harus bikin baru nih, yang model barunya adalah Y kapital sama dengan alfa plus beta X kapital, betul? Betul, Pak. Nah, berarti apa? Y yang besar ini, kamu adalah log Y, yang Y kecil. X yang besar itu adalah log X yang kecil. Berarti datamu kamu bikin baru nih, log X sama log Y. Nah, log X sama log Y ini yang kamu hitung sebagai regresinya, yaitu linear regresi tadi. Paham? Iya, lumayan paham, Pak. Masih bingung atau bingungnya di mana?
bingungnya itu yang Y besar sama dengan 0,9559 itu hasil log Hasil regresi. Nah, kita coba ya. Aku buka share screen. Nah, aku bikin sheet baru ya. Iya, Pak. Aku bikin sheet baru ya. Ini X kecilmu ini ya, Y kecilmu ini ya. Iya, Pak. 7, 45, 14, 30 ya. 24, 57. Y besarnya, ini berapa? 24, 61, 34, 50, betul? 45 sama 69. Betul ya? Maka ini log X, ya kan? Terus ini adalah log Y. Ya udah di log aja. Lognya kamu mau pakai log atau log base-nya berapa? Kamu bisa log 10 juga boleh. Atau mau bikin log lon. Ya udah aku pakai log 10 aja ya. Oh iya, Pak. Oke. Ini tadi di Excel ya, Pak? Saya kira harus hitung manual, Pak. Pakai Excel lah yo. Pakai Excel ya. Iya, Pak. Ketemunya sama nih. Nah, ini yang kamu nanti jadikan ketemu slope-nya kan ya. Kamu dapatkan slope sama intercept-nya ya. Slope-nya berapa? Nah, kamu ngitung slope-nya bukan dari XY, melainkan dari log X dan log Y ya. Slope, ya, slope-nya yang mana? Slope-nya daripada ini, Y-nya yang ini. Ya. X-nya yang mana? Log X-nya yang log X ini ya. Begitu pula dengan intercept ya. Intercept Y-nya yang mana? Yang log Y ya. X-nya yang mana? Yang log X ya. Nah, ketemu ini. Nah, kamu lihat itu 0,9559 ya. Ini kita mau dibulatin ya, boleh. Nah, gitu. Jadi 4 digit ya. 0,9559, satunya 0,5029, betul ya? Kalikan X. Nah, ini adalah alfa nih. Ini adalah alfanya ya. Alfanya ya. Ini betanya, betul? Iya, betul, Pak. Betul ya. Tapi jangan lupa, kalau kamu lihat perumusannya tadi, alfa itu apa? Log A sama dengan alfa, ya kan? Alfa itu sama dengan log A nih. Beta itu sama dengan B, ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau beta sama dengan B, B-nya nggak usah digoyang sudah ya. Tapi yang ini, alfa sama dengan log A, berarti apa? A sama dengan berapa ini berarti? A sama dengan log dari 10 ini ya. Log dari 10, log A, maka A sama dengan 10 pangkat ya kan? Alfa, betul? Iya, betul, Pak. Betul ya? Nah itu modelnya udah ketemu nih. Sama dengan yang ada di slide ya kan? Jadi modelnya apa? Modelnya adalah Y kecil ini ya. Y kecil tadi sama dengan A-nya adalah 10 pangkat. Alfanya berapa? 0,9559. Ya kan? Terus apa? Dikalikan X yang kecil, pangkat berapa? Pangkat theta, ya, pangkat T, yaitu 0,5029. Jadi nanti kalau kamu bikin regresinya seperti itu ya. Misalnya kamu mau bikin prediksi, ya, X-nya berapa misalnya? Ini X yang kecil ya kan? Ini Y yang kecil juga.
Nah, X-nya misalnya berapa? Misalnya 25. Ya, ya udah dimasukin aja ya. Sama dengan 10 pangkat alfa, ya kan? Ini kali X-nya yang ini, ya. Pangkat beta ya. Artinya 45 ya. Untuk prediksinya begitu. Paham nggak ini? Terus nanti hasil prediksinya itu diplot lagi gitu ya Pak ya? Kalau kamu mau plot, nah, kalau kamu mau plot sebenarnya lebih gampang ya. Ini kan aku ngomong hitung manualnya ya. Kalau kamu mau upload ini sebenarnya langsung aja dari sini, insert, kamu plot, ini kan, misalnya ya, kamu hitung trend line-nya, trend line-mu apa ini tadi? Power ya? Iya Pak. Power, display, low, sama persis. Ya. Atau eksponensial. Power ya. Itu 9033. Oh iya ini 9033 itu adalah 10 pangkat 0,99 tadi. Terus X-nya X pangkat 0,925. Mari kita hitung ya. 10 pangkat 09 ini. Nah, keluarnya adalah 9033. Betul ya? Sama persis kan? 4 digit. Oke, sama persis ya. Oke, paham Pak. Makasih Pak. Ya. Nah, selanjutnya tentunya kamu juga pengen tahu ya, kalau misalnya bukan power, kalau logaritma gimana gitu ya. Ya sama. Ya. Kalau kamu punya eksponensial gimana? Kalau eksponensial ya, atau logaritma gimana? Kalau kamu pakai logaritma ya, ini ya, Y kecil kan, ln A X pangkat B. Ya, kamu derive ya. Ruas kanannya sama dengan ln A ditambah B kali ln X. Ya kan? Jadi alfanya adalah ln A, ya. B-nya adalah beta, X kapital ini adalah ln X. Y-nya tetap Y, berarti nanti kalau kamu bikin regresi antara ln X dan Y. Ya, antara ln X dan Y. Begitu pula kalau misalnya modelnya lain, misalnya resiprokal begini gimana? Ya sama ya, kamu ngitung transformasikan ya. X yang baru sama dengan apa gitu ya. Y yang baru sama dengan 1/Y, ya kan? X yang baru sama dengan X. Maka nanti hasilnya adalah 1/Y sama dengan A plus B kali X, ya kan? Nanti alfa betanya kamu bisa cari ya. Begitu pula kalau misalnya modelnya seperti ini, ya kan? Kamu juga bisa transformasikan langsung ya. Jadi prinsipnya banyak model-model non-linear itu sebenarnya kamu bisa transformasikan menjadi linear. Oke, ini contoh yang lain juga ya. Ini jadi kamu cari transformasinya maka kamu bisa dapatkan model yang linear. Ya. Begitu pula dengan square root juga bisa ditransformasikan ya. Oke, ini tinggal ini misalnya contohnya square root gitu ya. Ya, X-nya kan square root ini. X kapitalnya, ya kan? A-nya alfa, B-nya beta, ya square root of X itu sama dengan X kapital. Maka kamu tabelnya kamu bikin tambahan satu lagi square root daripada X-nya. Oke. Ya ini summary-nya yang kita buat tadi ya. Nah, sebelum saya masuk ke matriks, ada yang mau tanya enggak? Sudah jelas-jelas. Kamu bisa melakukan simple linear regression, ya kan?
kamu juga saya harapkan bisa melakukan non-linear ya. Transformasinya sudah bisa. Kalau masih bingung tanya, yuk, jangan segan-segan. Mungkin dari saya, Pak. Ya silakan Michael. Waktu ngecek apa SST-nya yang log, yang tadi soal Ya, apa Y sama dengan AB pangkat X itu kok waktu dicek SST-nya tuh pas 0 gitu Pak di Excel. Jadi waktu nyari R kuadratnya nggak bisa dibagi 0 kan, soalnya 1 minus SST betul. per SST. SST-nya kamu jadi 0. Iya, Berarti Y-nya sama dengan Y bar. Sum daripada Y-nya sama dengan Y bar kah? untuk sum-nya kan dari log Y-nya dikurangin log Y bar-nya itu Pak. Waktu saya cek kok 0 totalnya. Coba di kamu share screen. Atau 0. Silakan di share screen. Oh iya Pak. Ini ya Pak. Jadi untuk slope sama intercept-nya udah sama Pak. Udah Di sama ya. skema log X sama Y-nya kalau dibawa ke linear. Jadi 0,5029 sama 0,955. Cuman waktu ngecek di bagian SST-nya ini kok di sum kok 0. Persis 0. Iya. Menarik. Itu kamu bentar. Coba salah satu dari I30 misalnya. I30. Log itu I30 ya. Oh, bukan. Yang SST-nya berarti SST-nya berarti yang C ya. E30 ya. E30 itu yang lognya kamu kurangi dengan itu. Oh, kamu belum square itu. Ya, Pak. Oh, sorry, Pak. Oh iya. Belum kamu square. Kalau kamu nggak square pasti 0 ya. Oh iya, benar, Pak. Oke. Terus yang ininya 1 minus. 1 minus ya. Nanti keluarnya 0,9. Mendekati 1 ini, Pak. Iya, 0,999 dekati 1 ya. Dekat sekali. Oh ya, maaf Pak. Ya, itu ingat ya, rata-rata ya, rata-rata itu kalau kamu punya angka berapapun ya, kalau kamu kurangi dengan rata-ratanya terus kamu jumlah itu selalu 0. Paham maksudku? Aku kasih contoh ya. Paham. Ya, aku kasih contoh bisa ya. Aku share screen. Ini saya stop share dulu ya, Pak. Ya, silakan. Aku share screen kosongan ini ya. Aku bikin sheet baru ya. Terus misalnya aku bikin random gitu ya. Random between berapa? Misalnya 1 sampai 100 gitu ya. Nah, kalau aku bikin semua ini segini ya. Terus ini Y, misalnya Y-nya ya. Y. Terus rata-ratanya mana? Aku kasih tahu di sini ya, AVG. Average-nya AVG, average daripada ini. Ya kan? Nah, kamu lihat ini datanya selalu goyang semua ya. Tiap kali aku press F9 itu pasti namanya random kan ya. Goyang ya. Nah, sekarang aku bikin ini adalah Y bar-nya kan. Kasih nama ya. Theta. Ya wis kasih nama average juga. Formula ya. Aku kasih nama average ya. Nah, ini adalah YI minus average ya. YI ini dikurangi average-nya. Kita jumlahkan ya, sum-nya. Sum-nya selalu 0.
sum daripada ini. Sumnya selalu 0. Coba kamu jalankan berapapun ya, sumnya akan selalu 0. Ya pun random, ya itu mendekati 0 ya. Min 14 itu berarti mendekati 0. Nah ini pangkat min 14 berarti kan 0,000 hampir 0 ya. Selalu itu. Itu karakteristik daripada min ya, karakteristik daripada rata-rata. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Silakan. Ya. Oke, kalau sudah jelas, mari kita masuk ke matrik ya. Kenapa saya ngajarin matrik? Matrik ini sangat berguna nantinya, ya. Nah, misalnya kamu punya modelnya seperti ini ya, Y sama dengan MX plus C ya. Ini rata-ratanya kan. Nah, maka kamu kalau kamu masukkan datamu kan X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Kamu masukkan datamu satu-satu ya, sampai datamu ada N kan. XN, YN. Ini adalah modelmu. Oke. Untuk tiap data. Nah, kalau kamu masukkan ini dalam matrik, itu kan jadinya apa? Jadinya adalah seperti ini ya. Jadi X1, X2 sampai N, terus kali 1 ya. Terus dikalikan dengan parameternya ini adalah MC, ya. Terus yang di kanan adalah vektor Y. Ya. Ini dulu dah. Ini bisa nggak bikin ini dari datamu keluarkan matriksnya, bisa nggak? Ada pertanyaan nggak ini? Ini matrik itu ngitungnya adalah per row dikalikan kolom ya. Berarti artinya apa ini? X1 kali M ditambah 1 kali C sama dengan Y1 ya. Yang berikutnya adalah X2 kali M ditambah 1 kali C sama dengan Y2 gitu. Ya, ini perkalian matrik itu artinya begitu. Oke. Nah, kenapa kok kamu pakai matrik? Dengan matrik itu nanti kamu bisa mengsimplifikasi ya, jadi memudahkan, menyederhanakan ya. Yang dalam contoh ini adalah X dan Y, maka X-nya kamu langsung jadikan vektor, ya, dan satunya juga jadi vektor 1 gitu. Ya, jadi ini satu namanya, kita namakan matriks A misalnya. Ya. Terus yang tadi M dan C tadi kita kasih nama vektor B gitu ya. Terus yang Y1 sampai YN kita kasih nama vektor Y. Maka regresi sebenarnya sederhana ya, tinggal A kali B sama dengan Y gitu ya. Jadi tinggal menyelesaikan B sama dengan apa gitu ya. Ya. Dan ini ternyata regresi apapun itu juga sama ya. Misalnya kamu bikin regresi non-linear, bikin nanti multiple linear regression, bikin polinomial, sama, rumusnya cuma satu ya. A kali B sama dengan Y. Nah, ini penyederhanaannya. Nah, gimana menyelesaikannya? Nah, ini yang menyelesaikannya yang paling penting ya. Menyelesaikannya, kamu tahu B, yang kamu ingin tahu adalah apa? B kan yang kamu ingin tahu. Yang kamu tahu apa? A dan Y, betul? Ya, tapi masalahnya apa? Kalau kamu biasa yang di linear algebra apa namanya? Loh, ada mata kuliah linear algebra nggak di sipil? Algebra linear ada? Enggak, Pak. Oh, nggak ada. Ya, ada. Kalau nggak ada, berarti ingat-ingat SMA. Oh, tapi kan diajari itu matematika 3, diajari matrik kan? Perkalian matriks. Itu iya sih, Pak. Iya, oke ya, berarti ada ya berarti ya. Namanya bukan algebra linear tapi tetap ya. Oke, tak balikkan lagi deh. Berarti ini kan transpose gitu ngerti kan ya, berarti ya? Ngerti, Pak.
Ya, biasanya kalau kamu pakai MATLAB, kamu kasih nama std gitu aja langsung hasilnya keluar ya. Tapi ini caranya perhitungannya ya. Rumusmu apa? Rumusmu adalah nah ini ya. Rumusmu seperti ini ya. A kali B sama dengan Y, ya betul? Ya kan? Gimana caranya dapat rumusnya ini ya? Aku turunkan pakai anu aja, pakai whiteboard aja. Oh, masih ada. Aku buang ya. Ini whiteboardnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Rumusmu adalah apa? A kali apa tadi? A kali B, betul ya? Sama dengan Y, betul? A kali B sama dengan Y ya. Balik ke whiteboard. Maka yang kamu perlu kerjakan apa ini? Supaya nanti kan tujuanmu dapatkan B sama dengan gitu ya. B sama dengan apa gitu. Kalau matrik A itu apa namanya? Square matrik gampang ya. Langsung A minus 1 kali Y ya kan? Ini hasilnya. Tapi masalahnya adalah A-nya bukan matrik square ya, bukan matrik yang jumlah row-nya sama kolomnya sama. Jadi nggak boleh ini pakai ini ya. Ini nggak boleh ya. Salah ini. Kalau begitu gimana? Kita harus pakai generalized inverse. Caranya gimana? Ya kita kalikan aja dengan A transpose ya. Kalikan dengan A. Kali B. Kalau yang di kiri dikalikan A transpose, di kanan jadi apa? Sama dengan A transpose kali Y ya. Kenapa kalau kita kalikan A transpose? Karena matrik apapun size-nya ya, ukurannya, kalau kamu kan kalikan dengan A transpose ya, A itu berapapun ukurannya, jumlah row dan kolomnya, kalau kamu kalikan dengan dirinya sendiri ya, tapi transpose, maka akan menjadi square matrix ya. Itu kenapanya. Nah, maka ini saya kasih tanda kurung begini. Kalau dia square matrix, harapannya apa? Kalau dia square matrix bisa mendapatkan inverse. Jadi bukan A inverse, tapi adalah inverse daripada ini ya. A transpose kali A ini. Ini kita inverse-kan ya. A transpose kali A kali B. Loh, yang di kiri dikalikan A transpose kali A. Ya kan? Inverse. Yang di kanan ya tetap ya. A transpose kali Y ya. Tapi kan ini kan sama dengan I, identity matrix ya. Kali B. Sama dengan yang ini kita kasih nama L gitu ya. Kali Y. Maka B sama dengan L kali Y. Ya, L-nya apa? L-nya sama dengan A transpose kali A inverse kali A transpose ya. Paham ini? L ini apa? Left generalized inverse. Berarti kan kamu bisa dapat, artinya gampang nih, kamu transposkan dulu, terus kalikan dirinya sendiri, terus kemudian kamu inverse-kan, kalikan lagi dengan A transpose-nya, baru dikalikan Y-nya akan ketemu B. Ya, kelihatannya panjang, tapi sebenarnya kalau kamu sering pakai ya, apal sendiri ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini rumusnya yang tadi ya. Di slide itu seperti itu. Betul ya, sama ya. Ya, B sama dengan L kali Y. L-nya apa ya ini tadi? A transpose kali A inverse dikalikan A transpose ya. Udah, kalau gitu gimana menyelesaikannya? Ya sama ya. Tinggal dimasukkan aja. Ya, kamu coba ini ya. Yang tadi itu
kamu mau coba, kamu bikin matriks A. Matriks A-nya apa? X dengan 1, 1, 1, 1 ya. Kemudian kamu ngitung ya. Ngitungnya adalah A transpose. Ya kan? Setelah itu apa? A transpose kali A ya. Setelah itu di inverse. Setelah itu kamu dapat left generalized inverse ya. Terus setelah itu kamu kalikan dengan Y, dapatkannya B. Ayo dicoba, ayo. Monggo. Jadi saya share screen yang Excel-nya ya. Saya buka satu sheet baru yang kosong ya. Oke, sheet 5. Terus saya dapatkan yang tadi itu, saya copy ya. Ctrl+C masuk ke sini. Nah, ini kan datanya kan. Oke. Maka kita mau bikin matriks A ya. Matriks A itu apa isinya? Ya inilah ya. Kita copy ini di sini sama 1, 1, 1 ya. Y-nya tetap ini ya. Y-nya 2,1 segala macam ya. Kita tulis lagi. Y-nya adalah 2,1. Ini saya copy di sini, ini jadi matriks ya. Ini vektornya ya. Oke, kita kasih nama ya. Ini A, kasih nama A underscore gitu ya. Y, ini kita kasih nama juga. Y underscore ya. Ini vektor Y. Oke. Kemudian tujuan kita mendapatkan B ya. B-nya itu, B-nya jangan lupa, B-nya sama dengan M dan X. M dan C ya. Pertama saya ingin dapatkan A transpose-nya. Gimana? Jadi transpose aja ya. Transpose daripada A ini tadi ya. Transpose daripada A ini tadi. Nah, untuk dapat transpose, kalau kamu ketik di situ A value, ya kan? Nggak keluar, nggak apa-apa ya. Ini berapa ini ukurannya? A itu ukurannya berapa? A ukurannya berapa row, berapa kolom? A. 5 kali 1, Pak. Oh? Kali 2, Sur. Kalau 2. Oh iya. Oke. Kalau ditranspose jadi berapa ukurannya? Row, kolom, berapa? 2 kali 5, Pak. Jadi 2 kali 5 ya. Berarti ini 2 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Udah? Jadi kamu harus highlight sesuai dengan ukuran matriksnya. Oke? Setelah itu apa yang kamu lakukan? Kamu press F2, function key. Oke. Setelah itu kamu paste bersama-sama ya. Shift, Control, Enter ya. Gitu. Ketemu A transpose-nya. No. Sudah ketemu A transpose, kamu pengen dapat apa ini? Kan A transpose-nya dikali A ya ini ya tadi ya. A transpose-nya kali A ya. Pasti A transpose ukurannya berapa? 2 kali 5. A-nya ukurannya berapa? 5 kali 2. Berarti A transpose kali A ukurannya berapa? 2 kali 2. Oke. Nah, ini gimana? Ya multiply lah. M-mul ya. M-mul. Ini kita kasih nama dulu lah supaya gampang. Ini kita kasih nama A transpose. AT underscore. Oke. Maka kamu M-mul ya, A transpose kalikan A. Ya. Oke. Terus jangan lupa kamu highlight juga 2 kali 2 kan ukurannya ya. F2 ya. Ke function F2 kemudian shift control enter. Tada.
Kamu coba lihat angkanya ini, angka dari mana ini? Ini adalah N, ya kan 5 ya. Ini 198 ini apa coba lihat. 198 itu sama dengan yang tadi square ya, X square atau terus 9950 ini apa? 9950 ini sum daripada X ya. Ya, jadi kalau kamu keluarkan ada artinya itu. Ya. AT kali A itu ada artinya di situ. Oke ya. Ini kita kasih nama lagi dah. ATA gitu ya. Kasih warna lain. Nah, setelah itu apa? Kita dapatkan rumusnya tadi apa L itu? Inverse-nya ya. Kita dapatkan inverse-nya ya. Jadi kita mau dapatkan inverse daripada AT kali A, ya kan? Ya, gimana caranya dapat inverse? Ya ada, di Excel sudah ada ya. M inverse ya. M inverse dari ini. Oh. Ukurannya M inverse ya, sama lah ya. Kalau ini 22 ya, ini juga 22 ya. Sama ya. Maka F2, Shift, Control, Enter ya. Keluar inverse-nya. Masuk warna lain ya. Nah, jadi ini kasih nama apa? Kasih nama inverse ATA. Panjang sini. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu ya tentu kamu dapatkan generalized left inverse ya. Ya. Inverse itu dikalikan A transpose ya kan? L itu adalah apa? Inverse daripada ATA ya. AT kali A ya kan? Dikalikan A transpose. Ukurannya berapa? Nah, ini yang penting ya kalau mau bikin matriks itu harus diukur ya. Ukurannya berapa jadinya? Inverse matriks A tadi ukurannya berapa? 2 kali 2. Ya kan? A transpose ukurannya adalah 2 kali 5. Jadi hasilnya harus 2 kali 5 ya. Oke, so, kita kalikan ya. M mol yang mana? Yang ini. Ya kan? Dengan A transpose. Nah, ini. Ya. Betul ya? Setelah itu kamu dapat ukurannya. Ukurannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan ya? Setelah itu F2 sama Shift Control Enter. Oh, kita dapat ini. Apa namanya? Left generalized inverse-nya. Untuk dapatkan B-nya gimana? Nah, B itu jangan lupa B itu sama dengan L kali Y, betul kan? Itu kan ya. Y-nya sudah tahu nih. Ya udah dimultiply lagi ya. M mod lagi. M mod-nya apa? Oh, ini dikasih nama dulu L. Ini kita kasih nama L underscore. Oke. Maka ini adalah M mod. M mod apa? L ini, ya kan? Dengan Y-nya ya. Y-nya itu ini ya. Oke, sama ini F2 ya, function P2 Shift Control Enter ya. Oh, dapat hasilnya ya, sama persis ya hasilnya. Nah, nanti kalau misalnya kamu bikin yang lain ya, regresi yang lain, modelnya sama, rumus-rumusnya sama ya, ukurannya aja yang kamu goyang ya. Nah, sampai sini dilatih ya, kamu latihan ya. Bisa. Nanti kita pakai ini terus ya. Nanti waktu ngitung apa namanya ideal flow dan segala macam kita pakai hal yang sama ya. Pak mau tanya Pak, untuk Ya, yang tadi silakan. X-nya itu kok bisa ada yang sebelah kanan satu-satu itu untuk apa? Itu kenapa ya? Bagus pertanyaanmu ya.
Pertanyaannya, kenapa kok ini X-nya 111 gitu ya kan? Itu karenanya ini ya, karenanya kelihatan ini ya. Modelnya awalnya begini. Jadi model awalnya adalah M kali X1 ditambah C sama dengan Y1. M kali X2 ditambah C sama dengan Y2. Ya kan? Ini kalau kamu jadikan satu, M-nya kan kamu taruh jadi satu vektor MC itu kan jadi vektor B tadi ya. Ya kan? Maka C-nya harus dikalikan sesuatu kan untuk di A-nya. Ya. Matriksmu jadinya adalah X1, 1. Apa itu? 1 itu nanti dikali, ini ya, X1 kali M ditambah 1 dikali C, betul? Perkalian matriks. Jadi sesuai persamaannya ya, Pak? Sesuai persamaannya ya. Kalau misalnya nanti ya, kamu misalnya, aku mau bikin regresi yang cuma Y sama dengan MX tidak pakai C, bisa nggak? Ya bisa, langsung ya, matriksnya sama seperti ini, satunya kamu nggak pakai ya. Langsung, terus vektornya juga M aja nggak pakai C nanti. Itu jadi skalar ya. Vektornya nanti yang vektor MC itu nanti jadi cuma M. Berarti vektornya sama dengan skalar. Nah, kalau kamu bilang, oh, kalau saya mau bikin polinomial bagaimana? Wah, polinomial juga sama, ya. Aku punya enggak ya? Misalnya, nggak ada, aku punya pakai whiteboard aja. Saya buang yang ini ya. Misalnya kamu bikin gini, Y sama dengan ya A plus B X1 plus C X2 kuadrat. Wah, ini kan kelihatannya bulat. Ya, ini kalau masukkan matrik gimana? Ya, matriknya nanti gini. Ya, yang pertama adalah 1 1 1 1 1 1, ya kan? Terus ini adalah X11 ya toh, X12, X13 dan seterusnya sampai X1n ya. Yang berikutnya apa? Kolom berikutnya adalah X21 kuadrat, X22 kuadrat dan seterusnya sampai X2n kuadrat. Ya. Nanti keluarnya apa? Vektor B-nya ini. A B, C. Ya kan sama dengan ini adalah Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN ya. Nah, kamu lihat ini, kalau kamu bikin dalam ini A, B sama dengan Y, masih sama ya, nggak berubah ya. Rumus matriknya sama ya. Bedanya apa? A-nya berubah, B-nya berubah ya. Paham ini? Jadi, kamu bisa bikin regresi apa aja ini. Nanti A-nya yang berubah, tapi rumus nanti persamaannya untuk menyelesaikannya nggak berubah ya, sama pakai generalized inverse tadi, jadi T sama dengan L kali Y nanti. Sama. Paham ini? Paham, Mbak. Ya, gunanya kenapa saya berikan matriks? Karena kamu dengan ini kamu mau pakai persamaannya, nggak mau pakai pangkat 2, mau pangkat 3 juga boleh ya, ini pangkat 3 semua. Oke. Itu mau di lock ya boleh ya, di lock semua katamu aja yang diganti gitu. Tadi kan nonlinear kan kamu sudah latihan tadi kan, kamu ganti datanya ya kan, yang X tadi jadi log X tadi sama ya, seperti ini. Dengan begini kamu bisa bikin regresi yang apa aja yang kamu mau, asal linear ya, regresinya linear. Jelas ini, luar biasa. Ya, dengan teknik matematika sedikit, langsung kamu bisa luar biasa. Modelmu apa? Modelmu terserah kamu yang bikin modelnya. Ya. Aku bikin proyeksi, ya kan, untuk apa namanya dari drone, misalnya. Itu kan berarti ada XY, dua XY, Y image sama Y koordinat dari real world.
masukkan di matriks. Ya, sama, langsung keluar hasilnya. Ya. Ini saya kasih sederhana ya, rumusnya sederhana kan, A kali B sama dengan Y, B sama dengan L kali Y, itu aja. Ya. Ya, dengan matematika kita bisa simplifikasi ya. Senangnya pakai matrik apa? Ukurannya bergantung pada datamu, nggak bergantung pada rumusnya. Nah, ini luar biasa ya. Misalnya kamu Calvin mau bikin satu kota Surabaya, misalnya ada 100.000 node sama link gitu misalnya. Besar sekali, ya nggak apa-apa, masukkan matrik aja semua. Ya kan? Terus tinggal dikalikan itu keluar hasilnya. Ukurannya nggak bergantung pada rumusnya nggak bergantung pada ukurannya. Jadi kamu sudah free dari ukuran datamu. Ini menariknya di situ, luar biasa. Nah, kira-kira berguna nggak ini? Nggak tahu pelajarannya. Ini dasar-dasar ya. Dengan ini kamu bisa memodelkan apapun yang linear. Non-linear pun kalau kamu bisa transformasikan ke linear, boleh. Ya. Bisa dikerjakan juga. Ada pertanyaan nggak? Masih bingung, Michael? Nggak? Sudah clear, Pak. Ya, clear, ya. Terima kasih. Ada lagi nggak? Jangan segan-segan ya. Kalau bingung itu berarti pinter ya. Bukan malah bodoh ya. Kamu kalau bertanya justru kamu pinter ya. Malah saya kasih kamu bertanya, kamu bisa claim recitation point kan. Ya. Itu. Ayo silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, itu kamu latihan sendiri ya, coba ya. Modelnya kamu karang-karang sendiri, datanya kamu karang-karang sendiri juga boleh ya. Nanti kamu cek ya hasilnya ya. Kamu bisa plot atau kamu bisa ngecek ya hasilnya itu betul atau enggak. Dan ini pemodelan apapun kamu boleh dengan regresi asalnya linear ya. Oh, kamu bikin multiple linear regression ya bisa sama. Ya, pakai matrik tadi. Yang Excel nggak bisa kerjakan, kamu bisa kerjakan. Maksudnya nggak ada rumusnya kan di Excel, nggak ada fungsinya atau pakai grafik itu kan kamu pakai grafik ya tadi ya, pakai trend line itu. Kalau nggak ada di sana Pak gimana? Ya kamu bisa kerjakan tetap ya. Apapun yang kamu mau bisa. Itu syaratnya tadi linear dan masukkan ke matriks. Silakan kasih pendapat atau komentar feedback ke saya ya, apa yang kamu pelajari hari ini. Nggak ngerti sama sekali, nggak ada feedback itu berarti nggak ngerti sama sekali, atau ngerti, atau masih ragu-ragu, atau gimana. Surya, Hans. Yang dijelaskan lumayan ngerti sih Pak, cuma agak takut kalau misalnya kerja soal lain bingung gitu Pak. Oh ya dicoba aja ya, dicoba. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan kamu bisa kontak saya ya. Dalam minggu ini kan kosong ya, kamu WA, kamu nggak apa-apa ya. Jangan segan-segan ya. Iya, cukup ngerti Pak sebenarnya Pak. Cukup ngerti ya. Kamu bisa ngerjain. Cuma iya itu tadi mungkin lupa yang log, aturan-aturan yang log tadi itu. Oh nggak apa-apa, itu kan dibaca lagi kan. Itu aturan SMP ya dulu ya. Iya Pak. Lupa kan sudah lama ya. Nggak dipakai soalnya.
Iya. Nah, sekarang dipakai lagi ya, dibaca lagi, nggak apa-apa. Aku tiap tahun ngajar yang sama, jadi aku hafal meskipun sudah 40 tahun yang lalu. Ya, kan dipakai soalnya. Ya. Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi yang linear regression-nya itu kan kalau datanya yang sebelumnya yang bukan log itu kan bisa pakai yang data analysis regression itu. Tapi yang untuk bentuk A, B pangkat X tadi itu nggak bisa ya langsung pakai data Nggak bisa. analysis. Jadi kalau kamu nggak bisa, kamu pakai matrik aja ya. Oh, Ya, ada sesuatu yang nggak bisa, Excel nggak bisa kerjakan, kamu pakai matrik ya. Kalau begitu kamu bisa pakai matrik itu, kamu bisa langsung pakai Excel, kamu bisa pakai MATLAB, kamu bisa pakai Python, bisa pakai segala macam gitu loh. Asal kamu tahu bagaimana masukkan datamu dalam bentuk matrik, itu yang paling penting ya. Kalau kamu nggak bisa masukkan data dalam bentuk matrik itu susah. Ya kan? Kalau konstan berarti kan nggak dikalikan apa-apa, ya kasih angka 1111 tadi. Itu berarti konstan. Ya kan harus dikalikan. Ya, kalau nggak ada konstannya ya hilang yang satunya, satu kolom isinya satu itu hilang. Ya, gitu aja. Nanti misalnya kamu ya ini nggak di kelas ini ya, misalnya kamu bikin kalkulus gitu ya, pakai derivatif gitu, ya difference equation yang nggak ada di kelas ini ya, itu pun bisa gitu, sama ya, masukkan ke matriks nanti dimasukkan keluar angkanya juga ya, atau dimasukkan ke MATLAB bisa keluar juga. Jadi matriks ini powerful sekali. Nggak cuman angka ya, rumus pun kalau kamu masukkan juga keluar. Ya, anyway, nanti di kelas ini kita belajar banyak matrik-matrik ya. Ya. Apa latihan ini kan awalnya ya, latihan ya. Tapi yang paling penting kamu harus bisa ngitung generalized inverse. Ya, minimum yang left tadi, left generalized inverse tadi. Bisa nggak? Apa kan ya? A transpose kali A terus di inverse kalikan A transpose. Ya. Ingat-ingat ya, kalau A transpose kali A itu selalu jadi square matrix. Ya. A itu matriks ukuran segala macam, kalikan dengan transposnya itu akan jadi bentuknya square ya. Square itu apa? Jumlah row-nya sama dengan jumlah kolomnya. Ya, saya juga punya tutorial linear algebra, enggak tahu masih bagus enggak. Silakan kalau ada dibaca juga di Revoledo ya. Kamu juga silakan kalau mau cari aja. Itu juga ada program-program mini gitu ya yang bisa kamu coba-coba juga. Oke, sampai di sini dah untuk hari ini. Minggu depan apa yang kita mau pelajari? Oh, ada beberapa dari kalian minta gimana kalau kita percepat masuk ke apa namanya ideal flow network aja Pak katanya. Ya boleh aja sih, saya nggak masalah. Bentar. Google Classroom, mengantar sistem transportasi. Mestinya minggu depan masuk ke teori arus lalu lintas. Oh ya, masuk ini dulu aja deh. Ya, traffic flow teori sama pedestrian traffic karakteristik ya. Aku rasa ini perlu, ini dasarnya ya. Masuk ini dulu, nanti setelah ini baru jam ke ideal flow nggak apa-apa ya. Kalau enggak ngerti flow itu apa kan susah. Ya, ini dibuka ya, dipelajari ya teori arus lalu lintas ini ya. Ya shockwave-nya nanti kita loncat nggak apa-apa. Bisa kah baca ini ya? Sampai minggu depan. Ini supaya cepat kamu baca dulu, jadi nanti waktu kelas kita bisa bahasnya lebih enak ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ada yang mau share
QR code atau apa? Enggak. Sudah saya absen manual, Pak. Oh ya udah. Iya. Oke, bye-bye. Makasih, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Ketua kelas Vincent sudah di absen. Oh, kamu tanya Calvin ya? Kamu tanya Calvin, Vincent.